the reality. Kayak kita sebenarnya berjarak, tapi lu merasa deket. Hanya karena lu follow, lu suka komentar, suka like, suka ini, suka itu, suka DM, lu berasa deket gitu. Yesterday kemarin, gue bilang sama teman gue gini, gue nggak bisa loh melakukan apa yang lo lakukan di sosial media. And sometimes it pisses me gitu. Karena ini maksud lo apa gitu? Gue nggak bisa tuh flirting sama orang di sosial media atau dengan gampangnya follow unfollow orang gitu. Lah gue salah follow orang terus gue gini, kenapa gue follow dia? Gue kenal juga nggak? Gue unfollow di DM loh. Kenapa aku di unfollow om? Gue pengen dunia sosial media lu tahu kalau lu udah punya anak dan lu punya istri. Untuk membatasi lu supaya lu nggak macam-macam gitu. Gitu. Diskusi itu kemarin yang jadi heated gitu. Gue banyak mendengar aja, oh itu point of view perempuan ya gitu. Not that, ada yang bilang gini, bukan kita nggak percaya suami kita kak, tapi kita nggak percaya dunia yang ada di sosial media. Betapa gampangnya godaan itu muncul di sosial media. Apa yang terjadi di DM, emang lo tahu? Chattingan yang terjadi di DM. Chattingan yang terjadi di DM itu hanya lo dan Tuhan lo yang tahu. It only you and the other part of the DM yang bisa membaca apa isi konten DM lo. Iya kan? Sama admin. Apa yang lo alami setiap hari itu yang lo portray di sosial media. Itu adalah personal branding. Balik lagi Dave. Ke kasus yang tadi kita bahas. Banyak juga loh laki-laki yang menipu. Gue punya perusahaan, gue punya ini, gue punya itu, sementara nggak ada sebenarnya. Ada lagi yang bilang gue tuh CEO ini, gue tuh CEO itu. Iya. Tapi karena gini, lo untuk mendapatkan title CEO itu kan misalnya legal ya. Dengan lo punya perusahaan yang isinya sebenarnya cuma 2 orang karena bikin PT-nya cuma 2 kan. Terus lo terstatus di situ direktur, lo bisa menyebutkan sebagai CEO. Lo kalau bisa ngomong, andai Mark Zuckerberg gak menemukan Facebook dan juga Meta serta Instagram. Gue kalau dapat kesempatan wawancara tuh si Hans kan wawancara Grace Taher. If you could interview anyone in this world, who would you interview? Gue akan gini, Mark Zuckerberg. Gue cuma mau nanya gini. Ya, itu pohon Natalnya. Pohon Natalnya kecil aja. Ya, di atas lemari. Udah pada pasang pohon Natal? Iya dong, udah masuk Desember loh. Selamat pagi Bojonegoro. Depok, dulu saya anak Depok loh. Hai, selamat pagi Malang. Tadi, ada yang sudah pasang pohon Natal di rumah papa mamanya di Toraja. Raisa, aduh, kamu ulang tahun. Happy birthday ya Raisa ya. Jogja, Blora di Jakarta, di Duku Atas. Jombang, good morning Makassar. Kulitnya Om Dave sehat banget. Aduh, terima kasih. Belum mandi loh ini padahal. Aduh, pujian kamu menghangatkan hati. Taiwan, hai Febri yang ada di Taiwan. Kemudian, Blora Jawa Tengah. Linda yang ulang tahun. Linda, the happiest birthday wishes to you darling. Hope you had a great day today ya. Ada yang bercanda, Om Dev, aku belum pasang pohon Natal karena aku Muslim. Ya udah, nggak apa-apa ya. Aduh, ada yang lagi nonton Dave Iwat siaran pagi dari rumah sakit menemani suami yang lagi rawat inap. Kamu yang sedang menemani suami sedang sakit, jaga kesehatan kamu juga ya. Kadang-kadang kita suka lupa memperhatikan kesehatan diri kita yang lagi nungguin orang sakit ya. Cepat sembuh, cepat pulih, agar dapat kembali beraktivitas dengan normal. Aduh, nungguin orang sakit itu nggak enak, apalagi keluarga ya. Gimana caranya nonton siaran ulangnya Duet? Ada di re-uploader kita. Dicari aja Pusaka 9 Indonesia Meracau. Iya, banyak. Tiap hari mereka rajin upload. Jadi teman-teman bisa nonton kapanpun teman-teman kira-kira sudah siap. Hai, good morning. Kamu itu tipe orang yang gampang terpengaruh atau teguh kukuh berlapis baja? Teguh kukuh berlapis baja, mental kuat, para pejuang. Lu tepuk tangannya nggak pakai mat. Itu lagunya apa sih, Bo? Lagu apa sih itu, Bo? Lagu karangan gue. Tapi bagus loh.
apa tuh namanya, nadanya on point gitu, on point. Mars itu namanya kategorinya Mars. Mars apa kalau boleh tahu? Mars mental baja. Mental baja berlapis. Tadi apa? Teguh Teguh kuku kuku bermental berlatar baja baja. untuk memberikan dorongan kekuatan buat Lush Push Warrior di penghujung tahun Aduh, capek. 2025. Bulan Capek. Desember ya, Au, kumpulkan au, sisa-sisa tenaganya. au. Banyak problem-problem kerikil-kerikil muncul di pekerjaan. Memang biasanya tutup tahun begini. Aduh dan, aduh du 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 du. Banyak Gak kuat ngobrol DJ. banyak ngobrol sama ini kayaknya ya, warrior last push ya kayaknya ya. Mungkin sleep call semalam tuh topiknya soal dia geleng-geleng. Enggong. Enggong, Enggong Adinda sleep call sleep call. Enggong Adin. Enggong. Kenapa ospres? Alias kenapa? Geli. Kok nggak ada sleep call? Nggak seru deh hidup lo, nggak ada sleep call. Halo? Emang lu sleep call sama siapa? Ya nggak ada. Kalau gue mah emang udah ketahuan nggak ada. Ya, lu ngatain gua nggak ada sleep call, hidup gua nggak seru, ya lu juga hidupnya nggak seru dong. Lah, kan gue nggak main kompetisi masalah sleep call. Kalau gue udah jelas, gue tidur tuh jam 9, jam 8. Jam 8 loh gue tidur semalam, 8:15 gue tidur semalam. Oh, enak banget tuh tidur cepet. Enggak sih, tetap masih bangunnya nggak enak badannya. Gue nggak tahu apakah kasurnya atau apa ini. Gitu. Mungkin bukan masalah kasur, AC, spray, tapi semua tuh internal. Bo, lo pernah berenang di Fitness First Taman Anggrek nggak? Enggak dong. Airnya anget loh. Oh iya? Sebenarnya bukan anget-anget yang kayak kolam rendam air anget ya, tapi ketika badan lo masuk ke situ, itu airnya menyesuaikan sama suhu tubuh kita, jadi kita nggak kedinginan di situ. Oh, keren ya berarti si Fitness First di Taman Anggrek itu. Iya, iya, iya. Dan gede banget. Soalnya indoor. Semi indoor lah, karena dia tuh nggak, dinding sebelah kanannya tuh nggak ketutup, dia menghadap ke city view. Gue terakhir kali gue nyemplung di kolam berenang yang air hangat itu Langham. Oh wow, oh ya, Langham kan ada kolam berenang indoor. mewah ya, berenang lo di Langham. Hari-hari airnya beda. Endorse pasti. Pasti. Siapa tuh kemarin yang teman gue yang bilang katanya sosial media kita nggak ada harganya? Tuh gue dapet endorsean dari Langham. Lu kan kemarin bilang gak usah endorse sosial media kita nggak ada harganya. Siapa tuh yang ngomong? Kalau Langham mah jatuhnya budi baik, bukan endorse. Ya kan, kayak relasi, maintain relasi nggak apa-apa dah, kasih satu kamar nggak masalah. Dah, yuk. Gila, gue mah di endorse nggak pernah satu kamar bro. Oh iya, gue lupa kan Robin ikut semua ya. Kalau enggak ngapain gue nginep di hotel? Ih, sok banget, ya Allah, ya Allah. Semalam lo show, Nah, aku mau cerita. nonton show. Iya, betul. Jadi semalam aku mendapatkan undangan dari Mas Adrian Gan. Shout out kepada Mas Adrian Gan. Mas Adrian Gan melalui Ko Yung Yung reach out to me. Kayaknya Ko Yung Yung Rinaldi Ayunardi yang ngaturin tamu undangan selebriti kali ya. Terus, they treat me very nice gitu. Terus kan gue, aku mau Dave mau berdua, iya, aku bilang gitu. Sama Yang siapa? Ya gue, boleh gak sih gak usah repot dengan nama siapa? Terus, Ya kan pingin tahu gue, kenapa lo berdua nggak sama gue gitu. ya gue siap-siap aja. Siapa tahu ada yang bisa gue ajak. Gue mah kan selalu minta undangan berdua, Wet.
Oh iya Perkara benar. perkara sama siapanya mah ntar aja, gue bisa ajak lo, gue bisa ajak Doni, gue bisa ajak siapa gitu. Terus Hah. lucu deh manis koyung yung gini. Oke Dave, tapi undangannya satu di front row buat kamu, satu lagi di reguler nggak apa-apa ya gitu. Kamu mau Heeh. bawa tim sosmed? Enggak kak, enggak Ci, aku bilang gitu. Aku nggak punya tim sosmed dah, aku bilang gitu. Asisten, nggak punya asisten. Eke mau sama teman Eke aja. Oh oke, aku tanya ya, gue gini. Nggak apa, yang penting aku barengan, aku bilang gitu. Nggak apa-apa, aku dua-duanya nggak usah di front row. Jangan dong, C, katanya gitu. Nanti aku laporan dulu sama Adrian Gan ya. Nanti Eke dimarahin kalau kamu nggak di front row. Nggak apa-apa aku, gue bilang gini. Aku bukan buyer, bukan VIP, gue gini. Gue duduk di belakang nggak apa-apa nek, gue gini. Jengong, jengong, Iya. jengong, jengong. Oke. Udah. Orangnya spesial nih kalau gitu. Satu harus harus duduk renteng-renteng gini, tanggung renteng ini spesial berarti nih. Gue sebelah sama Yogi. Loh, Yogi Ipmi nggak dapat depan. Ya, perkara dia dapat apa enggak, gue mesti siapin aja dulu atu buat gue. Oh iya, iya. Terus udah gitu. Ah, Bo, itu geng-geng desainer itu tuh nggak pernah, mereka Ya, mengorbankan diri mereka. Kita mah di iya, belakang aja, yang di depan untuk iya, tamu-tamu. Desainer-desainer iya. itu gitu. Kadang-kadang mereka nggak punya undangan, wet berdiri. Iya, tahu gue. Mm-mm. Karena kemarin gue nyampe di Mulia, gue ngelihat Yogi kan gini, gue udah tungguin lo di depan di meja registrasi ya gitu. Iya iya iya. Mm-mm. Teman-teman gue kan biasa kan nurturing ke gue kan. Gue udah nyampe, gue udah tunggu lo. Lo masuk, lo lihat muka gue. Oke siap. Jadi begitu gue masuk, iya masuk. Lo masuk duluan, gue nggak punya undangan. Gue gini, lah kan gue punya dua. Oh, jadi lu punya undangan? Iya. Oke ya udah, lu duduk sebelah gue. Oke, duduk sebelah gue. Terus Jafar, koreografer gini, nggak mau di FOH aja duduk sebelah aku. Lucu apa kita di FOH ya? Lu jangan bikin repot deh lo. Oke oke duduk. Terus yang bikin panggungnya Alex, Mm. yang makeup Donny Lim. Mm-mm. Terus, koleksinya bagus deh, Wet. Oh ya, apa judulnya Sea apa? Kan voice overnya Dado Parus. Seance. Songs. Seance. Gue tanya sama si Yogi, apa sih artinya seance gitu. Jadi itu tuh koleksi merayakan 4 dekade Adrian Gan berkarya. Anjay, 4 dekade, Bo. 4 dekade tuh 40 tahun ya. 40 tahun anjay. Gelo. Mamam tuh yang bilang 25 tahun, 30 tahun, 20 tahun ya. 40 tahun anjay. Itu juga gue nguping waktu Mas Adrian Gan diwawancara wartawan. Gue gini, ini 40 tahun. Oh 4 iya. dekade gitu. Iya. Terus Terus seance. Gue tanya Yogi, apa sih artinya seance? Bahasa Perancis kayaknya ya. Iya. Jadi seance itu kayak, apa tuh? Kayak kehidupan masa lampau gitu. Memang narasinya gitu tuh. Kehidupan masa lampau bukan menghantui, tapi untuk memberikan inspirasi. Jadi banyak koleksinya itu terinspirasi oleh the old world yang dia interpretasikan. oh. Oh wow. Oh makanya baju-bajunya kayak ada gaya-gaya 40s gitu ya. Penerbang-penerbang zaman dulu gitu ya. Iya, terus ada motif semar muncul dalam Semar. embroidery. Oh. Ada gareng, petruk, Oh iya? seance. Kenapa? Bagus sekali. Kenapa ada Petruk sama Gareng? Menarik I nih. don't know ya, maybe Mas Adrian Gansrud, probably he has a Japanese roots, or I don't know. Hmm, Oh, lucu banget. Menarik lucu, tuh bagus karena banget. orang yang menggunakan itu namanya apa punakawan kalau nggak salah. Menggunakan punakawan sebagai motif tuh pasti punya kedekatan emosional sehingga akhirnya ditaruh di situ. Bagus banget. Ada dua apa koleksi baju laki opening sama closing. Aduh, gue naksir yang closing wet, jas hitam gitu. Terus modelnya pakai topeng. Hmm. Terus gue bilang sama Yogi, Yogi kan si unpopular opinion gue gini, bisa kali ya baju hitam itu gue pakai nge-MC, pakai buntutnya panjang. Dia gini, bisul, pakai topeng ya tapi ya. Gue tuh cocok loh sama Yogi. Seneng gue ngobrol sama Yogi tuh. Kayak kita tuh kalau timpal-timpalan tuh pasti lucu banget gitu. Gue mau ganti bikin gue siaran sore sama Yogi. Gih, Ya, itu siaran dihujat pasti karena isinya unpopular opinion 2 orang. Apa namanya? Unapologetic ya.
Unapologetic girl. Peduli setan gitu dua-duanya. Kagak ada yang nonton sih pasti. Terus biasa dong, kan gue sama Yogi kan ngantrinya lama banget ya untuk masuk ke event itu, Iwat. Karena gue udah tahu dari Alex di grup WhatsApp siang-siang, karena tata panggungnya bentuknya beda, jadi ngisinya tuh juga beda gitu. Aduh, panggungnya cakep banget. Terus gue ketemu dua pengantin gue pas gue lagi ngantri pipis. Ada satu, Kadif, you look so different. Halo, gitu. Do you remember me? Aduh, coba refresh my memory. Aku pengantin kamu di sini. Oh, ya ampun. Anak kamu udah berapa? 2. Astaga, lucu amat. Berapa tahun lalu kamu kawin ya? 4 tahun lalu. Aduh, cepat ya waktu. Aku gitu. Iya, iya, iya. Terus pas pulang juga ada there's this beautiful lady dari jauh udah senyum-senyum. Gue udah tahu nih, pasti dia menegur gue. Jadi gue pasang muka ramah. Terus dia gini, inget aku nggak? Kita ketemu di mana ya? Kamu nge-MC kawinan aku di Gedong Putih di Bandung. Oh, ya ampun. Aku gini, iya, iya, I remember the ceremony. It was a very beautiful night. Karena dia suka bintang, jadi satu gedung putih di Bandung itu ditutup cahaya langitnya bintang-bintang, wet. Terus. Sama biasanya pengantin makan kembang api itu biasanya cuma 3 menit gitu ya. Dia 30 menit, bro. Oh ya? Karena dia suka bintang. Terus gue ini, kamu tuh tinggal di Bandung ya? Enggak, Kak, kita tinggal di Jakarta. Kenapa pestanya di Gedong Putih ya? Karena Gedong Putih itu properti milik keluarga, kita pengen promo. Oh, oke. Anak udah berapa sekarang? 4, Kak. Gue gini, wow, produktif. Lucu ya. Terus, Gedong Putih di mana sih, Bo? Bandung, Lembang. Oh, Lembang. Gue paling sebel tuh kalau gitu. Gedong Putih di mana sih, Bo? Di Bandung. Iya, gue tahu di Bandung. Lembang. Oh ya udah. Oke, lanjut terus. Gue sempat punya cita-cita gue kalau kawin maunya di Gedong Putih loh. Aduh. Ya, jadi pestanya aja dulu ya. Iya, udah dia namanya juga mimpi, udah deh bro. Iya, Jadi pestanya outdoor di halaman gitu ya, dengan ada gazebo gitu ya, dengan tata-tataan kembang putih, kembang merah gitu ya, melati, sedap malam, apalah you name it, all the white flowers gitu. Baru nanti abis itu kan dia ada bagian indoornya juga kan. Bagian indoornya tuh tataannya tuh lounge gitu. Jadi jazz, chill, bar gitu. Friends and family dengan photo booth di mana-mana. Oh, I love it. Oh, itu kawinan lo ya? Kawinan gue. Makanannya cuma ada 2 jenis, Western dan Menadonis. Oh, oke. Boleh. Kawinan gue. Nice ya? Iya. Gorgeous. Iya. I have everything planned out. Tinggal nyari pasangannya aja. Dan bisa apa enggak? Oh, bisa mah pasti bisa. Mau apa enggak, itu yang perkara. Oh iya. Kan ada yang gak mau kawin, Beb. Anyway, terus lo tahu apa? Gue cukup bangga lo sama diri gue. Gue memberanikan diri. Jadi gue lagi ngobrol sama Hans, terus gue lihat dari ujung mata gue ada Bu Widi. Oh iya. Terus udah gitu? Gue samperin. Terus? Gue gini, sorry, karena dia lagi ngobrol sama teman-temannya. Sorry, aku bilang ini, maaf ganggu, cuman mau say hi, aku gitu. Terus dia nengok ke gue, astaga Dave, gitu. Terus gini, hai ibu, aku gitu. Aduh, rambutnya lucu banget, thank you. Ibu juga dandanannya keren. Bisa aja kamu. But of course, aku gini, Adrian Gan, iya dong, cakep banget aku gitu. Terus dia, kenalin teman-teman aku, dia sebutin satu-satu. Ini yang suka siaran di TikTok. Halo. Pagi Bu Widi. Terus aku gini, enjoy the show, don't forget to shop. Aku gitu. Will do. Gue berasa tim salesnya Adrian Gan ya. Soalnya penjualan malam itu untuk sumbangan Sumatera Utara. Oh, untuk Sumatera ya, bencana ya. Gitu kayak katanya diralat. Salah Ibu Widi harusnya bilangnya ini MC kondang, MC kawinan. Iya ya, Bu Widi belum diupdate. Belum diupdate status aku. MC wedding. Lo kemarin seharian cuman acara itu aja, cuman acara Adrian Gan aja. Enggak dong, siangnya gue syuting.
Terus abis itu? Habis itu udah selesai syuting, pas gue langsung pergi ke Mulia. Eh, Hmm. lucu deh. Ini bukan mengenai orangnya ya, tapi obrolan pada saat kita syuting kemarin. Jadi mungkin kalau teman-teman ngedenger aku ngomong ini, teman-teman udah bisa nebak arahnya kemana. Kalau memang teman-teman udah bisa nebak, nggak usah di-bash orangnya atau sayanya, karena ini bukan mengenai orangnya. Terinspirasi dari apa yang terjadi kepada selebriti itu, makanya topik ini kemarin jadi diskusi dan perdebatan hangat. Jadi lately itu lagi rame berita mengenai selebriti yang ketahuan selingkuh dengan suami orang. Terus akhirnya sang selebriti ngaku kalau dia nggak selingkuh, tapi dia sudah nikah siri. Terus sang artis ini bilangnya dia ditipu sama sang cowok. Si selebriti ini. Iya, karena cowok itu mengaku masih lajang. Sebentar, sorry. Ini harus ditanggepin. Maaf banget. Leonie Maya, Dave nanti jadi MC wedding my daughter ya. Acaranya mau di Armenia. Tuh, follow up buruan. Leonie, nggak usah pakai nanya Armenia di mana, lu iya aja. Leonie Iya, Maya, tuh, Leonie Maya, ya, oke, acaranya di Armenia, iya, ya. oke, Heeh. oke, oke. Terus Gojek nyampe nggak ya ke Armenia? nyampe, tapi ijib abangnya pecah habis itu. Lama banget anjay. Eh, lu paling jauh naik ojek kemana? Gue pengen tahu. Naik paling jauh lu naik ojek dari mana ke mana? Paling jauh lu naik ojek dari mana ke mana? Coba pengen tahu gue. Gue paling jauh ya. Paling jauh. Iya, lu paling jauh? Pasar Blok A ke Ancol. Anjay, jauh banget. Itu mah bukan itu belum tapi belum pecah. Itu baru gini. Enggak, iya, itu ijib gue nggak pecah, tapi jadi telur dadar, tau gak lo gini? Oke, lanjut. Terus public figure gimana? Iya. Oke, tadi diralat. Jadi ternyata dia dikawin siri, tapi cowoknya ini bilang dia sudah cerai. Sudah cerai atau belum nikah lah gitu. Pokoknya detailnya aku lupa. Pokoknya masih single, udah single gitu ya. Ya sudahlah gitu ya. Kenapa ini jadi rame, Web? Karena kasus ini tuh membuat banyak perempuan menjadi insecure karena dua hal. Perempuan yang single menjadi insecure karena hal ini. Zaman sekarang itu kita nggak bisa dengan mudahnya percaya omongan laki-laki dengan gampang. Banyak cowok Ya. yang mengaku single, mengaku udah cerai, tapi ternyata enggak. Kan biasanya kita kalau kenal orang sekarang apa sih hal pertama yang kita lakukan? Lo ngecek sosial medianya dong. Iya kan? Itu kan assessment pertama tuh katanya yang dilakukan kita di zaman sosial media ini. Lihat di kehidupan yang dia pajang di sosial media menggambarkan laki-laki single apa enggak. Oh iya nih bener nggak ada foto sama perempuan, nggak ada foto sama anak. Kehidupan yang dipajang di sosial medianya single life gitu. Terus mungkin lo lebih, you push it further, lo cek followingnya siapa, followernya siapa, mutualnya siapa gitu. Lo bisa assess gitu. Oh, yang di follow orang-orang ini berarti orangnya seperti ini. Oh, yang di follow ini berarti orangnya benar, gitu kan? Tapi sekarang ternyata itu tidak menjadi jaminan loh, Iwan. Karena orang yang dimaksud ini di sosial medianya portraynya single life, gitu. Nah, itu juga sebabnya banyak perempuan yang sudah menikah, kan banyak ya terlupanya gitu ya. Ini cerita hasil syutingan gue kemarin. Banyak perempuan yang sudah menikah yang suka gonggong sama suaminya, minta kehadiran istri dan anak-anaknya muncul di feed. Buat beberapa Oh. buat beberapa laki-laki itu nggak make sense gitu. Ngapain sih lu berisik banget? Kenapa? Rese banget sih lu gitu. Gue tuh nggak mainan sosial media, udah lu tenang aja gitu. Laki-laki banyak yang mikir gitu. Tapi buat perempuan itu bukan nggak make sense. Gue pengen dunia sosial media lu tahu kalau lu udah punya anak dan lu punya istri. Untuk membatasi lu supaya lu nggak macem-macem gitu.
Hmm. Gitu. Diskusi itu kemarin yang jadi heated gitu. Gue banyak mendengar aja, oh itu point of view perempuan ya gitu. Not that, Hmm. ada yang bilang gini, bukan kita nggak percaya suami kita kak, tapi kita nggak percaya dunia yang ada di sosial media. Betapa Hmm. gampangnya godaan itu muncul di sosial media. Apa yang Hmm. terjadi di DM, emang lo tahu chattingan yang terjadi di Hmm. DM? Chattingan Hmm. yang terjadi di DM itu hanya lo dan Tuhan lo yang tahu. Hmm. It only you and the other part of the DM yang bisa membaca apa isi konten DM lo. Iya kan? Hmm. Hmm. Sama admin. Oh iya. Sama admin gitu. Iya. A very heated discussion kemarin. Ah. Ada perempuan yang bilang gini, aku sih nggak mau loh kak ngecek-ngecekin DM suami aku serahkan aja kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Aku nggak bisa kontrol dia DM sama siapa, dia follow siapa, dia di follow siapa. Ada perempuan yang bilang Ah. gini, enggak aku harus kontrol, aku harus sadap handphone suami aku. Ada perempuan yang bilang, aku tidak memperbolehkan suami aku main sosial media. Ada suami yang melarang istrinya untuk tidak follow satupun akun laki-laki. Wow. Apa loh? Banyak banget loh tindakan-tindakan precaution yang dilakukan oleh pasangan suami istri atau yang sudah berpacaran gara-gara sosial media ini. Sebegitu insecure-nya peristiwa-peristiwa belakangan, all because of kehidupan yang lu Ini pajang di sosial media lo. ini tuh menunjukkan gini ya, bahwa dunia ini diisi oleh orang-orang yang penuh dengan anxiety. Ya, Ya nggak sih? Anxiety karena gini, itu tadi istri-istri sekarang menjadi perempuan-perempuan yang anxious. Karena oke, gini deh, tadi kan dibilang, aku sih udah deh kak, lepasin aja. Aku nggak pernah tahu soalnya apa yang dilakukan sama suami aku, gitu ya. Dia DM, aku nggak tahu dia DM siapa. Aku nggak tahu dia ngobrol sama siapa segala macam. Tapi deep down inside, jarang loh ada orang yang bisa selegowo itu. jarang. Ya nggak? Itu tuh cuman kayak di mulut aja keluar, tapi hatinya masih kayak, iya nggak ya? Mm, Bener nggak ya? Dia tuh setia nggak sih? mm, Dia tuh, iya nggak sih? Sampai maksud gue gini ya, suka ada bercandaan nih. Gue sama temen gue. Jadi dia bilang, kita kita ngobrolin soal, coba lihat explore explore dari Instagram lo apa, gitu. Terus udah gitu dia bilang, duh kalau suami gue mah udah jelas deh, cewek-cewek, mm, terus udah gitu pakai bikini apa segala macam. Gue dari mulai yang marah sampai yang udahlah. mm. Karena you know susah gitu. Terus udah gitu ada lagi yang kayak ya kita nggak pernah tahu, dan ada juga yang ya lo masih mending model-modelnya bule-bule kagak bisa dijangkau. Lah gua kata gitu. Perempuan-perempuan lokal Mm. itu kan sangat besar ya kemungkinannya untuk kemudian ting di Mm-mm. DM. Kalau bapak-bapak ada lagi bercandaannya gini, nggak buka explore, terus habis itu gini, misalnya lo gitu ya, ya kemarin nge-like fotonya si itu ya, karena mereka sama-sama like, sama-sama follow, terus lihat ada namanya Dave Hendrik gitu, abis nge-like foto si ini, ketawa gitu. Mm. Nah, terus kemarin diskusinya di on the table juga ada lagi nih. Lu lebih prefer mana? Pasangan lu yang open ke lu lihat aja explore gue. Emang iya gue suka ngeliatin cewek-cewek kok. Emang iya gue demen. Lah gue normal. I am, bukan normal, maksudnya gini, I take it back. I am attracted to girls. Pastilah gue ngeliatin cewek-cewek cantik gitu. Tapi lu tenang aja, gak gue apa-apain. Itu cuma pemandangan mata. Sosial media adalah hiburan. Atau lu lebih prefer pasangan yang menjaga gitu di depan lo. Gue nggak ada explore lihat cewek-cewek, nggak ada. Mama boleh lihat, mama boleh lihat, aman mah. Aku nggak follow, aku nggak follow. Tapi dia bikin second account. Dia nggak follow, nggak explore. Di situ ganjanya luar biasa. Lo lebih pilih yang mana? Kemarin tuh gitu. Jawabannya apa? Ini menarik pertanyaannya. Dua kubu. Ada yang bilang gini, gue lebih prefer pasangan yang ya udah jujur aja gitu. Emang gue demen ngeliatin yang seksi-seksi gitu atau istrinya gitu ada yang berani. Aku seneng ngeliatin bintang-bintang Korea cakep-cakep gitu. Sementara suami gue nggak kayak bintang Korea, ya nggak apa-apa, gue nikmatin aja di layar. Gitu.
Suami gue tahu kok. Dan gue juga nggak akan mungkin nge-DM dan juga nge-like-ngelekin atau push just lebih dari sekedar sosial media. Terus Tambahan satu boleh nggak? apa tuh? Atau explore isinya adalah cowok-cowok fitness. Ah, gimana? Iya, kalau suami lo explore cowok-cowok fitness, itu beda beda bab, Beb. Beda bab. Ya, itu another topic ya. Beda lagi ya. Beda server. Aduh. Terus udah gitu? Terus kemarin juga, kan anak sekarang itu juga punya banyak sekali terminologi ya. Terus bahasnya gini, setelah bahas follow, explore gitu. Bahasnya gini, micro cheating. Apa itu micro cheating gitu? Udah 2 kali nih gue membahas mengenai micro cheating. Gini Kak, misalnya lo lihat story orang gitu. Terus lo komentar, cantik banget hari ini Beb. Kan katanya itu harmless ya Kak gitu. Itu disebut micro cheating gitu. Gimana tuh pendapat lo? Gue gini, ya udah tuh dua kubu laki-laki sama perempuan gitu. Kalau laki-laki bilang gini, itu sih nggak cheating, orang kita cuman muji. Sementara perempuan, iya lu muji tapi lu ada usaha. Ya tapi kan cuman muji di situ doang, nggak aku apa-apain. Ya lu nya nggak ngapa-ngapain, orang sebelah sana belum tentu menanggapinya begitu. Ya well, itu kan urusan dia, orang gue kan cuma iseng gitu. Lucu ya. Tapi it all boils down to this, Iwan. Pemahaman gue adalah ketika itu semalam ketika lagi syuting diskusi itu, gue gini, gue mau cerita di siaran gue. Gue tuh cuma mau bilang begini. Oh, nggak gampang ya ternyata ya. Kehidupan berumah tangga Oh di iya. era sosial media ini. Nggak gampang. Iya. Terus ada temen gue yang komentar gini. Kenapa gue bilang nggak gampang? Karena godaannya begitu banyak. Dan terlalu banyak tikungan dan keluk ceruk untuk bisa bersembunyi yang lo nggak bisa kontrol. Terus ada teman gue yang komentar gini, dari zaman dulu mah godaan mah banyak aja, sama-sama aja godaannya. Sekarang cuma beda medianya. Betul. Cuman kalau zaman dulu, kalau ke gap selingkuh itu lebih gampang. Lebih gampang kelihatan gitu. Lo ngumpetnya tuh lebih lebih repot gitu. Kalau sekarang ngumpetnya lebih easy. Segampang bersin kalau kena pollen. Hacim. Jadi gue cuma mau bilang, gue inget ya 2 minggu lalu tamu gue di syuting ini ada a very wise lady gitu ya, yang udah pernah gagal berumah tangga, sekarang on her second marriage. Dia bilang gini, udahlah, nggak usah terlalu dikontrol suami-suami kita. Keluar dari rumah, lo nggak bisa kontrol dia ngapain. Mau lu bilang lu sadap handphonenya, lu kontrol dia follow siapa, lu cek DM dan WhatsApp-nya, keluar dari rumah, dia menjadi dirinya sendiri. Cuman Tuhan yang bisa jaga lo. Lepasin aja. Kalau emang brengsek mah brengsek aja. Terus gue gini, wow, hebat ya, lo bisa lu Iwet katanya mulai bosan. Terakhir, lu bisa selegowo Enggak. itu. Kan tadi Iwet bilang ini, sedikit loh orang yang bisa legowo kayak begitu. Betul. Dan ini tidak mengenai laki-laki aja loh. Banyak juga perempuan yang juga sama tergodanya atau sama menggodanya gitu. So, your choice. Cuman semalam ketika ngobrol, finally I understand. Some of my friends yapping gitu. Gue mewajibkan foto gue dan anak-anak ada di sosial media suami gue. Akhirnya kemarin gue ngerti. Oh, ini tujuannya. Ya. Tapi kan itu juga nggak kemudian menghentikan ya Ya. proses DM-DM-an itu. Karena menurut gue gini ya, kehidupan sekarang itu jauh lebih sulit dibandingkan kehidupan kita di zaman dulu. Karena menurut gue balik lagi, lo mau udah lo taruh foto lo sama istri lo sama anak lo sekeluarga besar, tetap aja ada yang usaha. Tetap ada yang usaha. Jadi kalau gue sih nanggepinnya adalah kembalikan ke diri masing-masing sih. Karena ya itu tadi, lo mau sekeras apapun menahan pasangan lo, well, you never know. Dan satu lagi,
Yang lebih gila lagi adalah zaman sekarang itu eh, orang banyak sekali melintir kata-kata personal branding. Hmm. Hmm. Ya, dalam artian gini, gue kan sering sekali ya, mungkin di sini juga banyak yang nanya, Kak, ajarin dong soal personal branding, Kak, build your personal brand tuh gimana sih? Kak, gimana sih caranya begini begitu? Atau bahkan gue diundang menjadi fasilitator untuk, ajarin soal personal branding ya. Personal branding tuh kayak apa sih sebenarnya? Gimana caranya kita bisa tercitrakan dengan baik di sosial media? Terus yang terjadi adalah polish sosial medianya, ya, tampil di sini, ada di sana, di situ. Sementara aslinya nggak seperti itu. Contoh misalnya, oke, dia ada di rapat ini, ada di rapat itu, gitu ya. Kelihatannya penting. Terus ada fotonya bersama dengan pejabat, bersama dengan ini, bersama dengan itu. Yang terjadi adalah sebenarnya, misalnya, dia ternyata misalnya cuman petugas catering di belakang. Dia nggak duduk dalam rapat itu. Atau misalnya dia sebenarnya hanya, maaf bahasa gue, remah-remah rengginang aja. Tapi kemudian dia bisa memportray dirinya bahwa gue ada di acara ini, gue berfoto dengan si bapak itu, gue terlihat penting. Sementara personal branding tuh nggak kayak gitu. Iya. Ada lagi. Misalnya nih, Dave lagi nginep di Langham. Datanglah orang ini. Hanya berkunjung. Hanya berkunjung. Tapi dia foto-foto seolah-olah dia nginep di situ. Itu udah banyak banget yang seperti itu. Dan itu bukan personal branding. Personal branding itu makanya gue bilang sering diplesetin dan banyak orang nipu. Personal branding itu adalah apa yang lo jalani setiap hari, lo portray di sosial media lo. That's personal branding. Apa yang lo alami setiap hari, itu yang lo portray di sosial media. Itu adalah personal branding. Balik lagi, Dave. Ke kasus yang tadi kita bahas. Banyak juga loh laki-laki yang menipu. Gue punya perusahaan, gue punya ini, gue punya itu, sementara nggak ada sebenarnya. Ada lagi yang bilang gue tuh CEO ini, gue tuh CEO itu. Iya. Tapi karena gini, lo untuk mendapatkan title CEO itu kan misalnya legal ya. Dengan lo punya perusahaan yang isinya sebenarnya cuma 2 orang karena bikin PT-nya cuma 2 kan. Terus lo terstatus di situ direktur, lo bisa menyebutkan sebagai CEO. Iya, itu juga. Kemarin temen gue tuh komentar gini pas lagi syuting. Tapi dia tuh CEO loh, Dave. Gue gini. Ya CEO di perusahaan mana? Gue bilang. Nah, iya kan. Terus maksud gue gini, kalau misalnya jangan cuma di CEO perusahaan mana, omsetnya berapa, bisnisnya legit apa enggak? Iya nggak sih? Iya betul. And that conversation ya itu tuh kayaknya karena udah 2 minggu nih peristiwa selebriti itu uh, menyita perhatian banget gitu. And it got people really anxious gitu. Kalau lo buka katanya diskusi di thread, diskusi di mana gitu. Orang pada berkomentar gitu karena mungkin tertipu dengan kemasan personal branding seperti yang lo sebut. Nah, Gue akan mengucapkan sesuatu yang sangat berbahaya, teman-teman, siap-siap. Bukan tertipu ya, maksudnya kita punya perceive image personal branding terhadap kemasan. Oh, dia alim, oh dia beragama, oh ternyata begini, ternyata begitu gitu. Itu tuh beda kasus lagi ya. Kalau buat gue, ya itu mah urusan lo sama Tuhan lo deh apa yang terjadi gitu. Kan kemarin gitu ya, in closure gitu, tapi gue yakin mungkin akan dipotong tuh di acara gue karena terlalu gitu. Gue tuh cuman bilang gini, oke gitu, gua nggak menikah, gua nggak punya pengalaman suami istri, gua nggak tahu bebannya seperti apa. Ada teman gue yang menikah bilang gini, tapi bisa dimengerti loh kak, kalau orang tuh sempat mengalami kebosanan di dalam berumah tangga. Berumah tangga tuh nggak gampang loh kak, ada fasenya di mana jenuh. Itu gua nggak bisa relate, karena gua nggak pernah ada di dalam hubungan selama itu. Tapi gue cuman bilang gini, ini adalah untayan kalimat yang sama yang selalu gue ceritain kalau teman-teman gue kesel gitu sama pasangannya.
Waktu dan tempat dipersilahkan kalau gue ya gitu. Percuma gitu. Lo mau bangun dinding protect istri lo, laki lo setinggi apapun gitu. Kalau dia akan bisa menemukan celah untuk bisa melakukan apa yang dia mau. Manusia tuh gampang banget kok sebenarnya. We human are very easy to predict. Dia akan uber apa yang dia mau, titik, selesai. Kalau itu prinsip gue ya. Ya. It's that simple. Jadi Dia akan uber apa yang dia mau. Kalau dia maunya perempuan lain, mau lu pagerin, akan diuber. Jadi kalau gue, waktu dan tempat dipersilahkan aja. Lu mau follow cewek-cewek seksi, silahkan. Lu mau DM cewek-cewek seksi, silahkan. Lu mau memilih untuk menjaga harkat martabat keluarga lu dan istri lu dan anak-anak lu dan suami lu, silahkan. It's your choice. Kalau ada kemudian ada buku, ini juga bagus kalau geng duet suka baca. Mel Robbins, Psikolog and the Podcaster, buku terbarunya dia itu super fine. Sudah dibahas juga oleh Maudy Ayunda, tapi kita udah pernah membahasnya duluan sebelum mau dibikin konten. oh my god, nggak penting deh. Gila ya lo. Harus banget lo duluan segala-gala. Buset. Judulnya Let Them. Terus It's a very beautiful book. Baca deh. Tapi gue tanya sama lo coba sekarang. Ya, jujur ya. Dengan lo yang apa istilahnya tuh? Bukan protektif. Aduh, kalau area tuh apa namanya? Teritorial. Dengan lo yang teritorial itu, ya, gue pengen tahu menghadapi ini gimana? Kan tadi lo bilang kan, waktu dan tempat dipersilahkan. Gimana? Gue tuh tadinya betul apa kata lo, gue tuh sangat teritorial, Iwan. Ya, well kan berarti gue harus berkaca kepada pengalaman gue dengan past relationship ya. I don't have a relationship now. Past relationship, right? Kalau zaman dulu past relationship gue Instagram kan, belum ada TikTok, Twitter gitu. Dan gue nggak terlalu peduli sih waktu dulu dia follow siapa, dia apa. Gue tuh kan sangat self-centered. Tapi gue mulai membongkar sosial medianya dia begitu dulu path. Begitu teman gue cerita pacar lo kayaknya selingkuh. Gue gini, hah? Tahu dari mana lo? Gitu. Lo nggak lihat postingan-postingannya dia? Enggak, kok gitu. Ya udah, terus teman gue merunutkan ini. Lo lihat cocok logi. Postingan ini sama account ini yang dia follow tempatnya sama. Jreng. Oke, mereka udah follow-followan semenjak lama. Oke. Saut-sautan kodenya tuh begini. Oke. Semenjak itu tuh gue gini. Ini toh ternyata yang orang lakukan di sosial media teh, ya gitu. Oke gitu. Ya udah, semenjak itu gue sempat ada masanya gue teritorial. Nah terus kala itu gue langsung gini. Dan gue teritorial nggak cuman ke pasangan ya, Iwet. Gue teritorial pukul rata. Gue ke adik gue, ke keponakan gue bongkar tuh, lo follow siapa aja sih gitu. Postingan lo siapa sih yang komentar gitu. Terutama ke anak-anak ya. Gue teritorial banget. Dan kalau ada postingannya, ada komentar dulu ya. Waktu mereka masih kecil lah, masih kecilan. Sekarang juga masih kecil. Ada komentar yang agak, misalnya, ponakan gue satu kan perempuan ya, Iwat ya. Kalau ada postingan, ada komentar yang mas seksi BITCH gitu. Gue lihat accountnya cowok. Kok ponakan gue dibilang seksi bitch gitu. Gue akan nanya, siapa ini Em? Kenapa dia komentar gini? Chill pipi, chill. It's my friend, it's a girl. But did you know that bitch is not nice? Why is she calling you sexy? You're not sexy. Dulu gue gitu. Sekarang gue waktu dan tempat dipersilahkan. Gue cuma bilang aja sama mereka, you guys know what to do, right? Yeah, we know. Oke. Nah, bicara mengenai sosial media also. Menurut aku ya, ini gue lebarin. Challenge-nya tidak hanya kepada pasangan loh, Iwat. Anak-anak. Tapi this is not my story to share actually. Tapi gue hanya akan share garis besarnya aja. Minggu lalu saat gue sedang ngapainnya nggak usah dikasih tahu, nanti ketahuan. Gue sempat ngobrol sama temen gue. Dia cerita, gue lagi berantem nih sama anak-anak gue.
kenapa? Gue bilang gitu. Kok berantem sama anak-anak? Gue gini, boleh cerita nggak? Siapa tahu gue bisa bisa dapat pelajaran dengan ponakan gue. Jadi dia berantem sama anak-anaknya karena sang orang tua, kedua orang tua ini discovered anaknya punya second account. Second account-nya dilihat kontennya biasa aja isinya. Just another daily vlogs and dancing routine. Yang jadi problem adalah nama yang digunakan sang anak untuk mewakili account handlernya. Namanya itu memberikan implikasi untuk generasi kita negatif. Sementara untuk generasi Z, mereka berdalihnya ini biasa di generasi kita menggunakan nama ini. Sang orang tua X merasa, tapi kalau lo pakai nama ini, orang bisa pikir ini tuh berbau negatif, berbau asusila, berbau tidak nice. Si anak bilang, enggak, ini tuh lo beda generasi. Kalau lo main games, lo main Roblox, people do this. People pakai nama ini tanpa konotasi sensual, aseksual, negatif gitu. Dua generasi ini clash. Terus temen gue gini, Bo capek loh Bo, ngontrol anak-anak di dunia sosial media. Gue gini, terus gue bilang, lu denger gak kasus selebriti kemarin? Pasangan suami istri, gue gini, denger. Terus teman gue gini, gue gak ada waktu Bo untuk ngontrol suami gue di sosial media. Energi gue udah habis ngontrol anak-anak gue. I don't have the energy. Gue bebasin laki gue. Dia mau buka baju, dia mau buka sepatu, dia mau buka warung. Terserah, habis energi gue untuk ngurusin anak-anak. See, again. Ya kan? True. Tantangannya beda lagi. Betul. Betul. Setuju banget. Setuju banget. Tidak mudah zaman sekarang ini. Kenapa jadi berat banget ya obrolan pagi ini? Gue nggak tahu. Gue tuh lagi berusaha. Gue tuh bukan ngantuk ya, tapi gue lagi berusaha untuk menebak gitu. Kenapa ya kasus ini atau topik ini tuh begitu mencolek lo sampai lo bikin 45 menit sendiri membahas ini. Oh sorry ya kalau gue nggak memberikan kesempatan lo ngomong. Bukan itunya, bukan itu. Gue tuh kan suka gini ya. Kalau orang cerita tuh gue suka menganalisa gitu. Kenapa ya dia kecolek banget sama topik ini? Karena gini, tidak ada orang yang bisa ngomong sepanjang itu kalau dia nggak bener-bener into. You know? Bener nggak? Iya, Bener betul. nggak? Iya kan? Nah, gue tuh dari tadi tuh gue menganalisa apa ya yang bikin Dave kecolek banget sama obrolan ini. Apa ya? Sampai lo mendedikasikan, again ini bukan karena gue nggak ngomong ya, tapi karena lu oke bahasanya passionate banget gitu, kayak berapi-api lo ngebahas ini. Itu yang gue Iya. dari tadi kayak berusaha untuk analisa apa ya yang bikin lo tertarik sekali membahas topik ini jadi satu show sendiri gitu. Mungkin problemnya ini ya Iwat. Mungkin karena I have a curiosity that could wake a lion ya. Dalam arti gini, gue tuh kan orangnya sangat tidak sosial media sebenarnya kan. Jadi kan gue mulai dive in kepada sosial media karena necessity aja kan, Wet. Jadi navigasi gue terhadap sosial media tuh masih newbie lah dibandingkan kalian semua yang ada di sini. Again gitu ya, gue merasa bahwa binatang baru yang namanya sosial media ini bukan cuma perselingkuhan sih sebenarnya, tapi lebih kepada tabiat kita menggunakan sosial media. This new binatang yang bernama sosial media ini menurut gue tuh nggak akan pernah cukup kita pelajari gitu, selalu ada perkembangan baru. Yeah. Kemarin Yeah. salah satu topik besarnya adalah sebenarnya bijak bersosial media, Iwat. Di acara gue itu. Jadi kita tidak hanya membicarakan mengenai suami yang menutupi perselingkuhannya dan status rumah tangganya dia di sosial media, tapi kita juga membahas drama Tumblr kemarin. Itu kan juga sebetulnya tema besarnya adalah satu ya. Kita tuh belum bijak bersosial media. Kita tuh masih bingung gitu memanfaatkan sosial media. Satu memanfaatkan sosial media untuk cari cewek, satu memanfaatkan sosial media untuk menumpahkan emosinya. Terus ada satu contoh juga, lu sempet tahu nggak sih ada istri yang diceraikan dan ramai di sosial media. Ini gue nggak sempat ngikutin karena dia tidak pernah mempersiapkan lauk untuk suaminya. Wow.
Diceraiin, bro. Terus, Satu lagi ya, contoh kebijakan sosial media gitu. Kan ada banjir, longsor. mm-mm, Ada konten kreator boleh dicek di TikTok. Kemarin tuh lagi dicek tuh sama tim acara gue, ini AI apa real person? Ini tuh mm-mm, komedi atau beneran? Dia bikin mm-mm, kontennya gini, web. Sedih banget, banjir, tanah longsor. Lihat nih rumah saya, kotoran semua. Mana semua marmer furniture saya rusak gitu. Gitu mm-mm, loh. Dikasih mm-mm. lihat memang gambarnya rumahnya semua dari marmer. Furniture saya nggak disebutin lah all the brands and the berat. Terus ada konten yang berbeda, masih dari account yang sama. Gimana nggak mau nangis saya berhari-hari nggak bisa tidur gitu. Ini harta milik papa saya dicari dengan keringat apa semua kerendam sama air, tolonglah dibantu. Nih Lamborghini, Mercy, BMW, nih kerendam semua. Emang semua mobil-mobilnya nggak ada mobil murah, kerendam air, wet, kerendam Hmm. kerendam kerendam lumpur. Kerendam lumpur, kerendam lumpur ya. Terus, Gue nonton terus, itu gini, nonton itu gue gini. mm, Kenapa ya? mm, Why do you do that gitu? mm. Terus, Ya gue it all boils down to coba ya, coba ya, coba ya. Oke, ini dari tadi kan balik lagi ya. Bukan gue ngantuk, tapi gue menganalisa. Kenapa Dave bisa sampai segitu passionate membahas soal ini. Ya, ada yang bilang tadi kan triggered, ada yang bilang pernah punya trauma, ada yang bilang ini itu segala macam. I don't know, gue nggak tahu. Tapi mungkin nggak Dave. Tapi nggak usah deh. ada Becky komentar apa ya, Becky temen gue ngingetin hati-hati loh beda persepsi katanya topiknya tepi jurang. Iya, nggak. Karena gini. Guys, gue tuh pengen cerita gini juga sebenarnya. Dari cerita Dave tadi, nah ini nyambung nih. Tadi pagi, masih inget nggak sih gue sempet dibilang bapak sombong gara-gara gue mengomentari soal Tumblr. Ah, Ya, terus udah gitu, aduh ini bisa menimbulkan pertikaian nggak ya? Nggak deh, tapi gini. Gue bersyukur gue tidak menanggapi komentar itu. hmm, Gitu. Kenapa? Karena hari ini, pagi ini gue terpapar lagi sama kontennya orang tersebut. hmm, Gitu. Terus kontennya itu isinya adalah dia mengeluh lah. hmm, Dia mengeluh. Sedikit konteks lagi, akun ini sebelumnya juga pernah berkomentar yang pedes sama satu orang content creator juga. Sampai si content creator melakukan permintaan maaf. Gitu ya. Bukan content creator, ding. Adalah satu orang public figure, tapi bukan selebriti. Terus tadi pagi gue terpapar nih kontennya. Kenapa ya? Kok dia pedes banget kalau komentar. Ternyata dia itu harus juggling dalam hidupnya antara pekerjaan yang sangat padat jadwalnya dan dia harus mengurus orang tuanya. Dan orang tuanya harus diurus dengan kondisi yang cukup, kayaknya kalau dari gue baca ceritanya, wah PR juga ya, yang makanan tuh harus disiapkan satu-satu, harus ini, harus itu, banyak lah ketentuannya. Terus gue jadi baca itu gue gini, oh pantesan. Walaupun ditutup dengan, bukan, aku tetap sayang, aku tetap ikhlas, aku tetap begini. Gue cuman gini, iya, lo gak suka dengan keadaan ini. Keadaannya gak nyaman. Nah dari situ terus gue gini, iya ya, setiap orang tuh ketika dia melakukan sesuatu, ketika dia bercerita tentang sesuatu, itu pasti ada background story di belakang. hmm, Yang mungkin kita nggak sadar, mungkin orang yang bercerita itu juga nggak sadar. Tapi ada hal-hal di belakang dia, entah kekhawatirannya, entah ketidaknyamanannya, entah apapun itu, yang membuat dia jadi bisa berapi-api seperti itu. Atau, lu perhatiin deh, kalau orang-orang yang pedes banget ngomongnya, itu pasti ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Mungkin termasuk gue. Mungkin termasuk gue. Gue dengan unpopular opinion itu mungkin karena I don't know, my life is really tough. Di kantor gue harus
harus fight terus. Di pekerjaan gue harus selalu siaga. Sehingga gue terbentuk menjadi orang yang itu tadi. Gue kalau kasih komentar tuh pedas. Gue kalau kasih komentar tuh bikin orang kayak aduh gitu. Nah, ini sebenarnya satu hal yang bisa kita pelajari dari obrolan yang cukup dalam ini gitu, bahwa ada sesuatu yang membuat seseorang tuh jadi seperti itu gitu, dan itu kan gue selalu bilang ya, apa yang lo pelajari dari hipnoterapi waktu itu? Memahami orang. Karena ketika lo mau meluangkan waktu lo sedikit aja ya untuk menganalisa, mendengar, mencoba memahami, lo akan oh iya ya, ternyata bukan masalah jahat tuh cuman outputnya, tapi the story behind itu yang akan membuat lo jadi oke, gue punya empati buat lo. Lo lagi kesulitan ya, gitu. Jadi apa namanya, nggak mudah melakukan ini, tapi itu adalah hal yang menurut gue pelan-pelan kita pelajarin yuk gitu. Mungkin in closing gitu ya, bicara mengenai sosial media, it all boils down to this, pemahaman gue, Iwan. Kalau gue ini tapi very personal ya, it's your social media, your life, you decide. Kalau gue akhirnya sosial media itu hanya 80% aja yang gue percaya, hanya 20% aja yang gue percaya. 80% buat gue pure entertainment, performatif aja. Gak ada yang gue anggap terlalu valid. Gue cuma I only take 20%. The rest itu kayak gue nonton dagelan aja, kayak gue nonton sirkus aja. Intinya adalah gini, nyambung ke kisah selebriti di 2025 ini ya. Kita juga harus belajar untuk bisa memahami bahwa apa yang kita tonton, kita lihat di sosial media, dan apa yang dilakukan orang-orang yang lu kenal atau terutama orang yang tidak lu kenal di sosial media, don't take it too seriously. Sehingga ketika lu melihat gini, kok dia melakukan itu ya, kita cancel rame-rame. Banyak kan yang selebriti yang merasa dia nggak salah, tapi karena pencitraan di sosial medianya dianggap dia bersalah, terus di cancel culture sampai orang tuanya bikin klarifikasi nangis-nangis. Saya nggak ngerti kenapa anak saya sampai sebegitunya dibully di sosial media. Menurut gue kan kasihan ya, Bo. Lo yakin lo tahu 180 derajat, 360 derajat cerita sesungguhnya sebelum lo mengambil keputusan? Belum tentu. And who give you the right to cancel them? Lah suami lu sendiri atau istri lu sendiri yang badung di sosial media, lu nggak bisa cancel kok. Lah ini orang lain pengen lu cancel. Ya, tapi balik lagi, begitu ada orang yang ngomong cancel rame-rame orang itu, coba lo diam sejenak terus gini, kenapa ya? Kok dia sampai segitu kepinginnya mengcancel orang lain? Is she or he okay? Apakah ada sesuatu yang membuat dia lagi tidak nyaman hari ini? Ya, gitu. Iya. Gitu kurang lebih. Tapi poinnya bener yang Dave bilang tadi. Gue suka lo bilang bahwa menanggapi sosial media tuh kayak lo lagi nonton hiburan aja. Ya, treat everything as entertainment. Ya, jangan dibawa ke hati. Termasuk siaran pagi kita. Iya. Perkara tadi Dave ngomongnya panjang banget kan, terjadi diskusi di bawah ya. Kasih waktu dong, Kak Iwet ngobrol, Mas Dave jangan ngomong terus. Kak Iwet Aduh sorry ya. Enggak, bukan. Balik lagi, bukan itu. Gue mau bahasnya ini. Terus ada yang gini, orang dia dari tadi udah ngomong kok, terus gini, lah ngapain lu jadi berantem di bawah? Orang gue nya baik-baik aja. Ngapain lu jadi pada berisik? Itu kan balik lagi sama seperti yang kita bilang tadi, treat everything entertainment. Kenapa lo jadi kebawa? Gue nya nggak kenapa-napa lo, Dave ngomong terus. Kenapa jadi lo yang berantem? You know, that kind of thing yang menurut gue inti dari obrolan kita pagi hari ini, gitu, bahwa berhati-hatilah, bukan berhati-hati kali ya Dave ya, bijak, ya. Menanggapi dunia saat ini tuh menurut gue tidak mudah.
Apalagi dengan adanya sosial media. Zaman dulu narasi itu sangat mudah dikontrol karena medianya cuma terbatas. Zaman kita kecil cuma ada TVRI, bro. RCTI mesti pakai decoder. Ya, begitu decoder dibuka, RCTI ada SCTV, ada Indosiar, masih bisa dihitung pakai jari, nggak lebih dari 10 TV-nya. Bener nggak? Media tuh cuman surat kabar juga masih bisa dihitung karena kan semua dulu diatur. Untuk bisa terbit harus ada namanya siup, harus ada namanya apa segala macam. Sekarang enggak. Semua orang bisa jadi iya kata Kak Becky benar, be mindful darling. Bisa jadi media. Semua orang bisa jadi apapun saat ini. Semua orang bisa membuat narasinya sendiri. Nah, kalau lu ngikutin itu semua, elunya gila. So, balik lagi. Siaran pagi kita ini adalah dunia dalam versi kecil. Dunia dalam versi mikro, Indonesia dalam versi kecil. Kalau sampai kalian kepancing sama omongan kita, terus kemudian jadi berantem di kolom komentar, that shows gimana kalian menanggapi konten sosial media juga. Lebih bijak aja, gitu. Ada geng duet yang komentar gini, ini hari Rabu, tahu dari mana ini hari Rabu? Karena hari Rabu waktunya pengajian di dekat rumah gue yang kedengeran. Astaga, udah sampai hafal jadwalnya, Gusti. Ya Allah, emang Rabu, Nek, jadwal pengajian? Gusti, ya Allah. Every 2 days. Jadi Rabu Jumat, yes. Senin, Rabu, Jumat ya. Senin pengajian, Rabu pengajian, Jumat pengajian. Oke. Ih, serem banget ya. Ada Zakiyah kayak, oh bukan, baru Haindi kasih paus. Haindi, terima kasih, terima kasih. Teman gue tuh komentar gini juga ya, hati-hati, maksudnya gini, dengan sosial media itu Haindi mengaburkan batasan, Wet. Iya. The reality, kayak kita sebenarnya berjarak, tapi lu merasa deket. Hanya karena lu follow, lu suka komentar, suka like, suka ini, suka itu, suka DM, lu berasa deket. Gitu. Yesterday kemarin, gue bilang sama teman gue gini, gue nggak bisa loh melakukan apa yang lo lakukan di sosial media, and sometimes it pisses me. Gitu. Karena ini, maksud lo apa gitu? Gue nggak bisa tuh flirting sama orang di sosial media atau dengan gampangnya follow unfollow orang gitu. Lah, gue salah follow orang, terus gue gini, kenapa gue follow dia, gue kenal juga enggak, gue unfollow, di DM loh, kenapa aku di unfollow om? Gue gini, oke, nggak se-carefree itu gitu. Kenapa lo mau ngomong apa? Ih, gue ngomong dulu, aduh maaf ya. Enggak apa-apa. Sama seperti yang lo omongin tadi, Dave. Gue setuju baru kemarin. Kayaknya emang kita tuh vibing ya, Baru kemarin, gue ngepost sesuatu, terus ada yang komentar. Komentarnya sih nggak jahat, cuma menurut gue kayak, wait, do I know you? Apa yang membuat lo berani sekali berkomentar tentang foto gue, seolah kita tuh kenal deket banget. Kayak hari-hari tuh kita ngobrol WhatsAppan, teleponan. Kok bisa gitu? Gue tuh masih gue liatin gitu ya. Message tuh gue liatin gitu kayak, wow, orang tuh bener-bener ngerasa kayak nggak ada batas ya. Hanya karena dia ngeliat kita setiap hari, ngeliat story kita tiap menit, dan lo udah menganggap bahwa kita tuh buddy banget. That's the illusion of social media. True. Dan menurut gue kedekatan itu juga. Handi, kamu baru abis bagi-bagi tantiamnya. Tantiamnya apa toh? Tantiam. Itu profit perusahaan. Oh, karena gini, orang yang nontonin sosial media kita merasa deket itu partly juga kesalahan kita loh. Lah orang kita update mereka daily, kan kita bawa mereka ke dalam kehidupan hari-hari kita kok. Iya, terus. Ada yang bilang karena kalian idola kak, karena kalian public figure. Kalau udah jadi public figure itu harus siap untuk begitu kak. Nggak bisa kayak gitu. Kalian tuh milik publik kak, begini begitu. We are human baby, we are human. No. Kalau gue tuh bilangnya gini, everyone on social media is public figure.
Admit it. Kenapa lu punya akun sosial media? Karena lu suka kan? Di-like, di-follow, dikomentarin. Lu Ya. punya tempat untuk berbagi. Lu lagi sebel sama istri lu ceritanya ke sosial media. Lu mau pulang nggak ngabarin istri lu ngabarinnya sosmed lu. Istri lu merong-merong. Ya kan? Itu cerita klasik kan ibu-ibu? Sama mungkin kalau pertanyaan lu kenapa lu tick off banget ya? Gue tuh memang kayaknya juga paling tick off kalau perempuan tuh terzolimi. Nggak tahu kenapa gue kayak paling Nah, gitu. mungkin itu. Correct me if I'm wrong, tapi tadi analisa gue gini. Satu adalah ini ada hubungannya sama isu perempuan. Gue tuh paling Ya, lo kan paling nggak tahan tuh kalau perempuan kenapa-napa gitu. Itu satu. Dua adalah bisa jadi juga lo mungkin tick off karena sosial media. Ya, sosial media itu juga menurut gue satu hal yang buat lo berusaha untuk bisa catch up. Tapi gue lihat juga bahwa lo tertatih-tatih sebenarnya. banget bro. Tadi tuh analisa gue itu nih, ini apa ya? Ini apa ya? Apa ya? Gue tuh capek. mulai nangis lagi dulu. Gue coba kalau lo tanya, lo kan gila-gila merchandise, lo bikinin kaos buat gue. Sosmed. Kayaknya sih berarti analisa yang kedua yang paling pas. Yang perempuan tuh hanya bumbu. Kalau Lu kalau bisa ngomong, andai Mark Zuckerberg gak menemukan Facebook dan juga Meta serta Instagram. gue kalau dapat kesempatan wawancara tuh si Hans kan wawancara Grace Taher. If you could interview anyone in this world, who would you interview? Gue akan gini, Mark Zuckerberg. Gue cuma mau nanya gini, ngapa? Ngapa? What were you thinking? We were fine. We Until had you life. came. We had life. Now, Oke. you rich, I pusing. Unfair. Zaman dulu tuh media mogul siapa ya namanya, Bo, yang sempat jadi Bloomberg ya, sempat jadi mayornya New York. I don't know. Kan zaman dulu gitu ya, bahwa narasi itu dikontrol oleh media mogul. Bloomberg yang punya Bloomberg, terus kemudian CNN siapa tuh dulu yang punya segala macam gitu. Now, no, they are nothing. Mark is controlling the world. Sekian. Ya. Tapi si Mark juga gue rasa kaget kali ya sosial media bisa segede gini karena kan awalnya kalau di film ya inget nggak emang cuma buat inner circle. Nah, balik lagi ada yang ngomong Rupert Murdoch. Ada yang bilang gini, oh alah, ini curhatan hati Kak Dave toh. Lah, makanya gue kata, ayo. Kalau kita mendengar orang tuh kita simak. Supaya kita paham apa ya story behind dari yappingan ini. Gitu. Karena maaf ya, tidak mengecilkan teman-teman yang follow saya, yang apresiatif terhadap konten-konten kita di sosial media. Tapi kalau if it were up to me, gue tuh nggak akan ada loh di sosial media. Semua sosial media gue itu dibikin karena teman gue bikinin. Semua. Oke, kita pamit. Gue mesti meeting jam 9 pagi hari ini. Untung dekat tempatnya. Terima kasih banyak untuk ya. siaran hari ini. Mohon maaf ya kalau aku 45 menit ngomong melulu. Lo gak perlu minta maaf. Lo gak salah. Gue gak suka lo minta maaf. Sorry. Masih sorry juga. Gila ya lo. Marah-marah lagi. Pahit. Hidupnya susah. Makanya merong-merong terus. Tolong pahami aku.